Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Sahabat Dr. Tosari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, akan berdiskusi tentang keutamaan berzikir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu dengan memberikan rahmat dan pengampunan, dan bersyukurlah kepadaku serta jangan ingkar pada nikmatku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Kemudian Allah juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah yang banyak kepada Allah dengan menyebut namanya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 42. Kemudian Allah juga berfirman, وَالذَّكِرِينَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah menyediakan untuk mereka pengampunan dan pahala yang agung. Surah Al-Ahzab ayat 35. Lalu Allah juga berfirman, وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut pada siksaannya, serta tidak mengeraskan suara di pagi dan sore hari. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Quran Surah Al-A'raf ayat 205. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu, mathalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang ingat akan Rabb-nya, Tuhannya, dengan orang yang tidak ingat Tuhannya, laksana orang yang hidup dengan orang yang mati. Itu hadis riwayat Al-Bukhari dalam Fathul Bari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Masalul baytil ladzi yudhkarullahu fihi wal baytil ladzi la yudhkarullahu fihi, mathalul hayyi wal mayyit." Yaitu perumpamaan rumah yang digunakan di sana atau dibacakan di sana zikir pada Allah dengan rumah yang tidak digunakan atau tidak dibacakan zikir di sana, laksana orang hidup dengan orang yang mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairil lakum min infaqiz zahabi wal wariq wa khairil lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum." Qalu bala. Qala zikrullahi ta'ala. Maukah kamu aku tunjukkan perbuatanmu yang terbaik, paling suci di sisi Rajamu Allah, dan paling mengangkat derajatmu, lebih baik bagimu dari infak emas ataupun perak, dan lebih baik bagimu daripada bertemu dengan musuhmu. Lantas kamu memenggal lehernya, atau mereka memenggal lehermu? Para sahabat yang mendengar ketika itu berkata, "Mau wahai ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Itulah zikir kepada Allah yang maha tinggi." Rasulullah SAW bersabda, Yaqulullahu ta'ala, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi, wa ana ma'ahu idza dzakarani, fa in dzakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi, wa in dzakarani fi mal'in zakartuhu fi mal'in khairin minhum, wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'an, wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an, wa in atani yamshi ataituhu harwalatan."
Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Aku bersamanya dengan ilmu dan rahmat bila dia ingat kepadaku. Jika dia mengingatku dalam dirinya, aku mengingatnya dalam diriku. Jika dia menyebut namaku dalam suatu perkumpulan, aku menyebutnya dalam perkumpulan yang lebih baik dari mereka. Bila dia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika dia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika dia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Wa an Abdullah ibni Busrin radhiyallahu anhu anna rajulan qala, ya Rasulullah, inna syara'i'al islami qad kathurat alayya fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bih. Qala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa ada seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam telah banyak bagiku. Oleh karena itu, beritahulah aku sesuatu buat pegangan. Beliau bersabda, tidak hentinya lidahmu basah karena berzikir kepada Allah, yaitu lidahmu selalu mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran akan mendapatkan satu kebaikan, sedang satu kebaikan akan dilipatkan 10 misalnya. Aku tidak berkata alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi as-suffati faqala, ayyukum yuhibbu an yaghduwa kulla yawmin ila Buthan aw ila al-Aqiq fayati minhu binaqataini qawmawaini fi ghairi ithm wala qati'atir rahim. Faqulna ya Rasulullah nuhibbu dhalika. Qala afala yaghdu ahadukum ila al-masjidi faya'lama aw yaqra'a ayataini min kitabillahi azza wa jalla khairul lahu min naqatain wa thalathun khairul lahu min thalath wa arba'un khairul lahu min arba' wa min a'dadihinna minal ibil. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya sedangkan kami diserami masjid Madinah, Masjid Nabawi. Lalu beliau bersabda, siapakah di antara kamu yang senang berangkat pagi-pagi hari setiap harinya ke Buthan atau ke Al-Aqiq, lalu kembali dengan membawa 2 unta yang besar punuknya tanpa mengerjakan dosa atau memutuskan silaturahim. Kami yang hadir berkata, ya kami sangat senang wahai Rasulullah. Lalu beliau bersabda, apakah seseorang di antara kamu tidak berangkat pagi ke masjid lalu memahami atau membaca 2 ayat Al-Quran? Hal itu lebih baik baginya daripada 2 unta. Dan bila memahami atau membaca 3 ayat akan lebih baik daripada memperoleh 3 unta. Dan bila memahami atau mengajar 4 ayat akan lebih baik baginya daripada memperoleh 4 unta. Dan demikianlah dari seluruh bilangan unta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha fihi kanas alaihi minallahi tirat wa man irtaja'a
madja'an lam yadhkurillaha fihi kanas alaihi minallahi tirah. Barang siapa yang duduk di suatu tempat lalu tidak berzikir kepada Allah di dalamnya, pastilah dia mendapatkan hukuman dari Allah. Dan barang siapa yang berbaring dalam suatu tempat lalu tidak berzikir kepada Allah, pastilah mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fih wa lam yusallu ala nabiyyihim illa kana alaihim tiratan fa in syaa 'adzabahum wa in syaa ghafara lahum. Apabila suatu kaum duduk di majlis lantas tidak berzikir kepada Allah dan tidak membaca salawat kepada nabinya, pastilah ia menjadi kekurangan dan penyesalan mereka. Maka jika Allah menghendaki, bisa menyiksa mereka, dan jika menghendaki, Allah mengampuni mereka. Ma min qaumin yakumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fih illa qamu an mithlin jifah himarin wa kana lahum hasrah. Setiap kaum yang berdiri dari suatu majelis yang mereka tidak berzikir kepada Allah di dalamnya, maka mereka laksana berdiri dari bangkai keledai, dan itu menjadi penyesalan mereka di hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Dr. Tasar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kajian dan diskusi kita tentang keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini mendapatkan faedah dan keberkahan kepada kita, dan senantiasa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena zikir itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Kemudian Allah juga menyatakan orang-orang yang lupa berzikir atau dia enggan berzikir atau berpaling daripada berzikir, man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya orang-orang tersebut diberikan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, dan yang lebih parah lagi adalah mereka nanti dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.